Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Selamat pagi, sore, siang, dan malam. Sekarang kita akan beranjak ke part ketiga ya. Kita akan mensimulasikan latihan 4 yang sebelumnya sudah kita buat di Mastercam sebelumnya, dan kita sudah men-setting ya, di Renan ya, mulai dari tool 1 sampai dengan tool 8. Mulai dari ini website, kemudian geometrinya. Nah, ini di video sebelumnya sudah kita setting. Nah, sekarang kita akan men-setting benda kerja, keluarnya harus berapa, dan kita juga harus men-setting G54 nya itu harus keluar berapa untuk pengerjaan sisi pertama latihan keempat, Bapak Ibu semua. Oke, langkah pertama setelah kita menyalakan mesin atau kita sudah menjalankan Renan, sekarang kita harus referensi mesin. Itu adalah langkah pertama. Maka kita masuk di zero referensi di sini ya. Kemudian ini kita buka dulu pintu atau casingnya. Kemudian kita masuk di post, di all. Kemudian kita tekan X positif dulu. Dia akan ke posisi X0. Kemudian Z positif, dia akan ke posisi Z0. Nah, artinya kita sudah referensi mesin. Kemudian setelah kita referensi mesin, kita harus memasang benda kerja sesuai dengan benda kerja yang akan kita puput, Bapak Ibu. Di Mastercam benda kerjanya adalah ini 50, diameter luarnya, kemudian panjangnya 152. Kemudian untuk sisi pertama kita akan memfacing sebesar 1 mili. Nah, ini yang harus kita ingat-ingat ya Bapak Ibu ya. Ini kita tutup dulu, kita ketik kembalikan lagi. Sekarang kita masuk ke Renan. Kita pasang benda kerjanya adalah di material setting di sini. Dan ingat ya, kita tidak perlu ubah jauh settingnya, karena kenapa? Di video sebelumnya kita sudah men-setting titik Z0 adalah di permukaan ragumnya atau permukaan jauhnya di sini, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan soft jaw, maka acuannya akan berubah. Jadi kita tetap menggunakan hard jaw atau tidak perlu kita ubah jauh settingnya. Sekarang langsung kita masuk di new material. Kita bisa isikan diameter yang diminta yaitu 50 ini, kemudian panjang yang diminta adalah 152. Kemudian di sini akan saya pegang atau saya cekam sebesar 49, maksudnya kesininya itu. Berarti yang sekarang keluarnya adalah 103, Bapak Ibu. Nah, berarti di sini ada jarak permukaan ragum, permukaan cak ya, terhadap permukaan benda kerja adalah jaraknya 103, di mana di Mastercam harus di facing 1 mili. Maka nanti di G54 nya kita buat 102 di kolom G54 offset worknya. Ini sudah selesai, tinggal kita klik apply, benda akan terupdate dan kita bisa klik close saja. Baik, benda kerja sudah terpasang. Sekarang kita akan masuk di offsetnya. Offset. Sekarang kita panggil worknya, kita tekan tombol panah kiri di sini dan kita tekan tombol work. Kemudian kita bisa arahkan di kolom G54 nya. Kita expand dulu. Kemudian kita arahkan menggunakan panah spin. Jadi nilai Z-nya di sini kalau saya buat 0, maka titik 0-nya masih berada di sini, Bapak Ibu ya. Nah, karena kita akan memindah 0-nya dari ujung caknya ke dalam atau ke permukaan benda kerja, di mana permukaan benda kerja ini adalah 103, maka kita bisa masukkan di sini 103 ya, 103, tekan titik. Kemudian kita tekan input, Bapak Ibu. Yang artinya sekarang titik 0-nya di sini adalah dari sini, sebelumnya adalah 0, pindah ke ujung permukaan benda kerja, di mana ini sekarang difungsikan sebagai Z0-nya, Bapak Ibu. Nah, karena ini sudah Z0, maka kita akan memfacing 1 mili kan, berarti nilai 103 ini bisa kita kurangkan 1 mili, berarti kita masukkan 102, atau Bapak Ibu bisa isikan facingnya di ekstensi di bagian atas di sini. Jadi Bapak Ibu boleh mengisikan di sini diganti 102, atau biarkan saja 103 tapi kita isikan minus 1 di sebelah ekstensinya sini. Misalkan yang di atas ini saya isikan atau saya facing sebesar 1, maka di sini saya tulis minus 1 titik input. Nah, kenapa kok minus 1? Karena nilai 103 di sini minus 1 sama dengan 102, Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada facing di permukaan benda kerja ini sebanyak 1 mili. Baik, ini adalah cara kita men-setting benda kerja awal dan juga work offsetnya atau di G54 nya. Kemudian setelah ini kita akan menginput programnya dulu ya, menginput program dari Mastercam atau dari output program lain ke dalam mesin di sini. Di video sebelumnya kita sudah menampilkan programnya adalah seperti ini ya Bapak Ibu ya.
yang sisi pertama kalau saya buat atau saya open menggunakan kode export misalkan, nah dia sudah ada muncul programnya sini, dimana ini adalah bobot sisi 1, programnya nomor 500 ya, O500. Nah untuk struktur programnya di sini ya, kalau misalkan saya ingin membuka atau mengimport atau ekspor program, kita bisa tekan saja tombol ini ya Bapak Ibu ya, tombol CNC file import export. Kita tunggu sebentar. Nah dia sudah akan muncul browser seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya adalah program yang di komputer kita ini akan dibawa ke program ini Bapak Ibu, dimana program yang tadi itu masuk di video sini, kemudian inilah yang nanti kita akan bawa ke sini. Tapi kalau kita perhatikan di sini ekstensinya harus .cnc ya Bapak Ibu, kemudian format penamaan filenya harus O, kemudian angka 4 digit seperti ini. Jadi kalau misalkan ini mau saya bawa ke sebelah sini, sepertinya tidak akan bisa dibaca oleh renannya di sini Bapak Ibu. Jadi kita harus rename dulu yang untuk ini ya ke O berapa, kemudian kita bisa bisa import ya, import dan ekspor. Kita kembali ke sini, kemudian ini sudah ada angkanya ya, misalkan O500 di sini. Nanti atau kita buat atau kita bawa ke program yang lain saja. Baik, kita kembali ke ininya dulu. Nah ini kita rename dulu ya, kita rename saja. Jadi kalau misalkan filenya ini tidak muncul NC-nya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa masuk di view, kemudian show di sini, kemudian pastikan Bapak Ibu aktifkan file name ekstensinya. Kalau di Windows 11, kalau di Windows 10 Bapak Ibu juga sama, bisa diklik view kemudian aktifkan file name ekstensinya. Sehingga kalau misalkan ini saya klik, dia akan hilang ekstensinya, jadi kita tidak bisa mengubah ekstensi. Maka Bapak Ibu harus klik dulu view, kemudian show, dan kita bisa aktifkan file name ekstensinya supaya kita bisa merename nama plus ekstensinya di sini. Misalkan di sini latihan 4 di sini yang untuk sisi 1 saya kasih nama atau rename O huruf besar kemudian 4 digit angka. Misalnya saya buat nomornya 0900 saja misalkan, karena tadi kan yang di sini 500-nya sudah ada, maka saya buat aja O900 ya, atau angka yang belum ada di sini Bapak Ibu. Saya buat O900, kemudian ekstensinya saya rubah ke CNC. Jadi O0900.cnc. Kemudian saya klik bebas, kemudian saya klik yes, sehingga ekstensinya dia akan berubah seperti itu. Ini juga sama yang untuk sisi kedua, saya rename O huruf besar 0901, kemudian ekstensinya CNC seperti itu. Pilih yes. Nah maka dia akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya, sudah muncul seperti ini. Ini tinggal kita kembali ke video di sini. Ini kan sudah kita rename nih, maka tinggal kita bisa klik saja seperti ini, kemudian kita bisa import seperti itu, maka dia akan ada. Nah di sini O500 ternyata eksis, berarti yang dibaca di sini ternyata file dalamnya ya Bapak Ibu ya. Maka kalau seperti ini bagaimana? Yang di sini kita keluarkan dulu, kemudian ini kita masukkan ke arah dalam. Yang di sini jika ini saya ekspor dulu misalkan, sehingga dia akan terbawa ke sini. Kemudian ini kita bisa hapus saja. Nah kalau misalkan di sini dihapus nggak bisa, maka kita bisa hapusnya melalui program di sini. Atau ya Bapak Ibu ya, atau Bapak Ibu bisa masuk di sini, kemudian kita bisa masuk di folder renannya langsung. Jadi renannya ini, software renan ini sudah saya install di D di sini, kemudian dia masuknya di Untrained N di sini ya. Foldernya adalah ini. Jadi semua penginstalan renan itu namanya adalah ini. Ada nanti akan muncul 3 buah folder ya Bapak Ibu ya. Jadi dia ada launchernya, kemudian settingannya, toolnya itu, kemudian juga ada simulatornya yaitu di folder Untrained N di sini. Entah itu di D, entah itu di C. Kalau misalkan di C nanti akan muncul di sini. Kalau misalkan di D ya jika dia muncul di luar screen. Kita akan masuk di Untrained N ini, kemudian pilih lead karena dia adalah bobot sekarang. Kita bisa masuk di VM OITF di sini dan kita bisa masukkan CNC program Fanuc. Nah ini adalah program yang sudah ada di sini Bapak Ibu ya. Programnya sudah ada di sini. Kita bisa hapus saja melalui ini supaya lebih cepat ya, atau Bapak Ibu bisa hapus saja melalui
yang di dalam sini. Misalkan saya ingin menghapusnya menghapus program ini dari sini, misalkan dari program misalkan. Maka kita buat saja ke menu edit, kemudian kita bisa masuk di program. Dari sini kita masuk di directory. Nah ini ya. Kemudian misalkan saya tulis ini yang mau hapus adalah 500, maka saya tulis O 500. Ini mau saya hapus ya. Maka kita cari tombol panah sebelah kanan di sini. Kemudian kita tekan delete. Delete program eksekusi ya, atau cancel atau eksekusi. Kita pilih yang eksekusi. Proteksi, maka kita harus buka dulu proteksinya ke sini sehingga dia akan terproteksinya, dia akan hilang. Kita ulang lagi, kita reset dulu sebentar, kemudian program lagi, directory, masukkan program O500, kemudian arah panah kanan, delete, eksekusi, maka dia akan terhapus. Kalau kita lihat di sini, dia juga akan terhapus. Nah, sebenarnya boleh kita hapus menggunakan cara ini, atau lebih cepatnya aja kita masuk aja di sini. Yang 500 di sini saya hapus saja dulu. Hapus seperti ini. Maka di sini seharusnya kalau kita masuk di directory dia otomatis sudah terhapus. Nah, jadi ini cara cepat kita menginput program melalui Mastercam ke sini langsung, daripada kalau kita bisa gunakan yang import export tombol ini ya Bapak Ibu ya. Terkadang kalau kita gunakan import export di sini akan terlalu lama. Jadi kita gunakan aja copy paste langsung ke folder utamanya. Maka yang tadi itu dari video di sini dua file ini ya, program 500 dengan 501. Ini saya copy saja, copy, kemudian masuk di untraining n ini ya, kemudian kita bisa masuk CNC lathe, kemudian simulatornya adalah VNO ITF karena mesin ini adalah mesin Fanuc ITF. Kemudian dari Fanuc ITF di sini kita masuk ke CNC program Fanuc dan kita bisa pastekan langsung di sebelah sini Bapak. Kita tekan paste, maka dia akan muncul seperti ini dan kita akan otomatis akan muncul sekarang. Kita bisa tekan saja edit program, kemudian directory, dia langsung muncul programnya adalah seperti ini. Nah ini tinggal kita open saja. Nah untuk membuka program ya, kita bisa masuk langsung di edit, kemudian jadi di edit sama auto ini boleh sama saja ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu untuk membuka program boleh di mode edit dan mode auto. Caranya adalah kita tekan dulu programnya adalah O, kemudian angkanya ini adalah 500 ya. Maka kita tulis 500, kemudian kita tekan arah panah bawah saja, maka dia akan muncul seperti ini. Kita ulang lagi. Sebentar. Nah dia akan terbaca di sini Bapak Ibu. Jadi untuk sekali lagi ya, untuk membaca program di sini tidak bisa di folder directory Bapak Ibu. Contohnya saya akan membuka yang 501 misalkan. O501, kalau kita terbawa ke directory di sini, arah panah bawah, maka dia akan seperti ini. Specific program not found. Jadi kalau ingin langsung buka, jangan di sini, jangan di directory, tapi langsung di program saja di sini. Jadi di program awal seperti ini ya. Jadi di menu edit, program, pastikan kita tidak memilih directory, tapi kita memilih yang program. Kemudian langsung kita buka O501 misalkan. Nah, ini terlalu banyak. O501, kemudian arahkan panah ke arah bawah sehingga dia akan terbawa atau terbaca seperti itu. Kita kembalikan ke 500 dulu. O500, kemudian kita tekan bawah ya, maka dia akan terbawa atau terbaca programnya 500. Nah sekarang 500 di sini nolnya sudah berada di sebelah sini dan facingnya 1 mili Bapak Ibu. Jadi ini tinggal kita jalankan saja, tinggal kita masukkan mode auto. Kemudian ini kita minimize saja, kita coba seperti ini dan kita coba langsung play saja atau kita tekan cycle start. Nah sekarang dia akan melakukan penyayatan. Kita besarkan dulu speednya. Oh ya, cuma kelemahannya satu Bapak Ibu ya. Jadi dia tidak bisa mensimulasikan secara bagus ya untuk radius yang di sebelah sini. Jadi dia nanti akan dianggap
tampilannya berupa kayak virus saja, tapi dia aslinya adalah radius. Nah ini juga kan contohnya kan radius sebenarnya, tapi dia disimulasikan atau direnderingnya semacam agak lurus begitu aja, tapi ini aslinya adalah radius gitu. Ini adalah bornya, kemudian dilakukan pengeboran ke dalam, kemudian terakhir adalah bubut bertingkat yang untuk dalam, Bapak Ibu. Nah seperti itu. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Agak sedikit menyenangkan kan untuk belajar simulator Renan di sini. Jadi untuk simulator yang sering kali kita gunakan, yang pertama adalah Swansoft, yang kedua adalah Renan di sini Bapak Ibu. Tapi kalau kita gunakan Renan, komputer kita haruslah yang kuat ya. Soalnya ini kalau misalkan kita gunakan komputer yang agak low spec gitu ya, jadi dia agak berat untuk menjalankan software Renan Bapak Ibu. Nah sekarang kita sudah menyayat sisi 1. Bapak Ibu bisa ukur diameter kemudian panjangnya berapa menggunakan perintah ini, stock measure. Kemudian ada pilihannya, kita bisa mengukur diameter, panjang atau apapun di situ. Misalkan saya ingin ukur diameternya dulu. Misalkan saya akan melihat diameter yang di sebelah sini. Saya klik saja diameternya, ketemu diameter 41 di sini. Yang di sini ya. Sekarang kita coba cek yang di sini yaitu 35 dan yang alur di sebelah sini 37. Kita klik kanan yang di sebelah sini. Dia diameter 35 sama dengan yang di sini. Ini diameternya adalah 35. Kemudian yang di sini diameter 37. Nah, ini adalah cara kita mengukur diameter hasil sayatan kita. Kemudian panjangnya misalkan. Panjangnya dibutuhkan poin A ke poin B. Berarti misalkan saya ingin kita coba ukur lebar alurnya ini, misalkan saya klik di sini pertama, kemudian saya putar, kemudian saya klik di sini kedua, panjangnya adalah 4. Kemudian cara lagi, misalkan saya ingin panjangnya dari sini, misalkan saya klik, kemudian ke sini misalkan panjangnya 21 dan seterusnya. Kemudian kalau saya panggil diameter yang di sini, dia diameternya sudah 25. Baik, sisi pertama sudah selesai. Sekarang kita akan mencoba sisi kedua Bapak Ibu. Kita close dulu. Untuk sisi kedua, Bapak Ibu bisa putar ya, putar benda gajahnya ini. Dari sini kita balik ke arah dalam. Maka kita panggil dulu ini, material settingnya lagi. Kemudian dari material setting, kita akan pilih workpiece adjust. Kemudian kita tekan tombol pedal switchnya sehingga dia akan terbuka seperti itu ya. Yang artinya benda gajah ini bisa kita keluarkan dan masukkan lagi. Ini kita keluarkan dulu ya. Kita keluarkan dengan cara kita tombol plusnya di sini. Seperti itu. Kemudian ini kita U-turn. Nah, kemudian kita masukkan lagi. Masuk ke 49 yang sama. Kemudian dari 49 sini kita bisa move down dulu ya, move down lagi, dan kita klik pedal switch supaya dia benar-benar tercekam seperti ini. Nah sekarang yang harus kita hafalkan adalah dia sudah masuk 49. Jadi kita tulis di sini min 49. Maksudnya apa? 49 minus, yang artinya dia benda gajah sudah masuk ke 49. Dan benda gajah sekarang karena sudah ada facing 1 mili, benda gajah awalnya kan 152 Bapak Ibu. Karena sudah ada facing 1 mili, maka panjang ini ke sini adalah 151 ya, 151. Atau kita bisa ukur saja. Kita buka dulu pedalnya, kemudian kita bawa ke sini dulu. Kemudian kita bisa ukur panjangnya, length. Ini saya buka dulu. Panjang pertama dari sini, kemudian ke sini. Jadi panjangnya adalah 151. Jadi 151 ini kalau misalkan saya masukkan z-aksisnya minus 49, maka 151 dikurangi 49 adalah panjang ujung benda gajah ke ujung caknya Bapak Ibu. Ini saya close dulu. Ini saya masukkan lagi. Masukkan sampai ke 49 ini ya. Kemudian saya pedal switch, saya tekan. Kemudian tekan apply dulu.
maka dia akan terupdate materialnya dan kita bisa close. Nah, sekarang di sini jarak permukaan cak dengan permukaan vakum atau permukaan benda kerja adalah ini Bapak Ibu. Min 49 ditambah 151, karena ini kan panjang total benda kerja sekarang 151. Maka sekarang jaraknya benda kerja terhadap ujung benda kerja terhadap ujung caknya ada jarak sebesar 102. Di mana 102 di sini harus saya facing sebesar 1 mili supaya ketemulah hasil total panjangnya 100 mili Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa menginputkan ZG54 101 atau Bapak Ibu bisa masukkan 102 tetap, tapi kita akan ada facing minus 1. Maka nilai 102 ini kita masukkan di G54 nya dulu di kolom Z. Kita bisa masuk full dulu seperti ini, kemudian kita bisa masuk di offset. Dari sini, dari Z103 di sini kita kecilkan 103, kita buat 102 ya, kemudian tekan titik dan tekan input. Dimana nilai 102 di sini adalah jarak panjangnya ujung benda kerja ke ujung caknya Bapak Ibu. Sedangkan di sini minus 1 ini adalah karena nanti saya akan memfacing sebesar 1 mili. Gitu nggih. Jadi Bapak Ibu jangan bingung mengenai ekstensi ini apa, kemudian G54-nya depan. Jadi ekstensi di setiap mesin CNC itu adalah penambahan G54 atau G5 yang ada di sini Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan di sini ekstensinya ada 1, misalkan katakanlah seperti ini contoh saja. Kalau misalkan X-nya di sini saya tulis 10, kemudian saya tekan input, maka nilai 10 ini akan ditambahkan ke semua G54 atau G55 atau G56 di sini Bapak Ibu. Jadi semua offsetnya akan ditambahkan sebesar 10 mili di kolom X-nya, dan untuk Z-nya akan ditambahkan sebesar minus 1 di semua offsetnya. Jadi ini adalah fungsi daripada ekstensi Bapak Ibu. Jadi ekstensi ini adalah penambahan nilai dari offset yang kita gunakan. X-nya saya kembalikan dulu ke 0, dan nilai ekstensinya ada facing sebesar 1 mili, maka saya tulis minus 1. Oke, ini sudah selesai ya. Sekarang kita bisa simulasikan ke latihan yang kedua atau sisi yang kedua. Kita bisa masuk ke program, kemudian edit. Di sini kita bisa masukkan sisi keduanya yaitu 0O501, maka saya tulis O dulu, kemudian 501, kemudian Bapak Ibu tekan tombol panah bawah saja sehingga dia akan terbaca seperti itu, dan kita langsung bisa tekan mode auto. Kita bisa zoom out misalkan seperti ini, atau kita bisa tekan saja tombol mesin view. Ini saya minimize dulu ya, ini ya, kemudian tinggal kita tekan cycle start saja. Nah, dia akan memfacing 1 mili, kemudian dia akan dilakukan penyahitan ke arah seperti itu. Nah, latihan 4 sisi pertama dan sisi kedua sudah selesai. Tambahan ya Bapak Ibu ya, kenapa kok kita menggunakan permukaan ini sebagai Z0? Jadi ketika kita mengerjakan sisi pertama, jadi kan sisi pertama dengan sisi kedua kan jaraknya kan berbeda Bapak Ibu. Yang pertama adalah 103, yang kedua adalah 102 untuk ujung benda kerja ke ujung caknya. Jadi karena dia ada selisih antara sisi 1 dan sisi 2, maka sisi 1 semua tool harus Bapak Ibu setting di permukaan benda kerja. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin 0 di permukaan benda kerja.
Dan kalau misalkan ini benar bisa saya balik, maka kita akan harus melakukan setting ulang, karena kan untuk panjang sisi kedua dengan sisi pertama kan berbeda. Maka Bapak Ibu harus sesuaikan yang untuk sisi keduanya harus disetting semua tool di kolom Z-nya. Jadi seperti itulah kenapa kita akan latihan ini kita akan menginputkan titik 0 Z-nya itu di caknya, dan kita cukup memainkan saja di G54-nya. Panjang cak di sini ke sininya berapa kita bisa masukkan di kolom G54 di Z-nya di sini. Jadi itu ya untuk latihan keempat simulasi di Renan Software menggunakan kontrol Fanuc ITF. Semoga membantu. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, monggo silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semua.